pertanian, mantan Presiden Soeharto amat paham pada kehidupan rakyatnya, di mana meski Indonesia menuju era industrialisasi, sebagian besar rakyat Indonesia tetap menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Ketika perjalanan hidup menarik Pak Harto ke arena politik dan pengabdian sipil, hal pertama yang dilakukannya adalah melakukan perbaikan kehidupan rakyat. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam kemajuan suatu bangsa. Semakin maju pertanian suatu negara, maka semakin maju pula perekonomiannya. Salah satu cara untuk meningkatkan sektor pertanian yaitu dengan melakukan revolusi hijau. Dikutip dari detik.com, revolusi hijau adalah pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan. Tujuannya adalah mengubah penggunaan teknologi tradisional pada sektor pertanian dengan menerapkan teknologi modern untuk hasil yang optimal. Gagasan revolusi hijau berawal dari hasil penelitian yang dikerjakan oleh Thomas Robert Malthus. Malthus mengatakan kemiskinan dan kemaratan timbul akibat pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan produksi pangan. Masyarakat tumbuh lebih cepat dari peningkatan produksi pertanian atau sumber pangan. Ia membuat beberapa lembaga seperti Ford Foundation dan Rockefeller Foundation melakukan penelitian yang lebih mendalam. Proses revolusi hijau pada negara-negara berkembang diawali dengan menanam gandum di Meksiko pada tahun 1950 dan di Filipina pada tahun 1960. Ada juga sosok yang kini dikenal sebagai Bapak Revolusi Hijau, adalah Norman Ernest Borlaug, seorang ergonomis yang berhasil meraih anugerah penghargaan perdamaian Nobel tahun 1970. Ia berjasa besar dalam berupaya meningkatkan produksi pangan dan menumpas masalah kelaparan penduduk dunia. Bagaimana awal mula revolusi hijau dan seperti apa dampaknya bagi bangsa Indonesia? Di Indonesia, revolusi hijau mulai diupayakan di zaman Orde Baru pada program pembangunan. Saat itu, Kabinet Ampera diberi tugas memperbaiki kehidupan rakyat baik itu pada kebutuhan pangan maupun pada kebutuhan sandang. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pasokan pangan dengan revolusi hijau yang membawakan hasil berupa swasembada beras untuk 5 tahun, yaitu pada tahun 1984 hingga 1989. Proses revolusi hijau di Indonesia menerapkan 4 hal penting, yaitu sistem irigasi untuk penyedia air, penggunaan pupuk secara optimal, penggunaan pestisida berdasarkan tingkat serangan hama, dan penggunaan bahan tanam berkualitas seperti varietas unggul. Adapun cara pemerintah Indonesia mendorong revolusi hijau yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada intensifikasi pertanian, yaitu cara yang dilakukan dengan memilih bibit unggul, mengolah tanah, irigasi, pemupukan, dan memberantas hama. Ada ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha untuk memperluas lahan tani dengan membuka lahan baru. Lalu juga ada diversifikasi pertanian, yaitu upaya membuat suatu lahan berisi beragam jenis tanaman lewat sistem tumpang sari. Cara ini dapat mencegah gagal panen pokok. Akhir ada rehabilitasi pertanian, yaitu upaya pemulihan produktivitas yang dapat membahayakan kondisi lingkungan. Revolusi hijau memiliki dampak bagi sistem pertanian di Indonesia. Adapun dampak positifnya antara lain kesejahteraan petani meningkat, ekonomi perdesaan menguat, ketahanan pangan nasional meningkat, dan terbukanya kesadaran masyarakat perdesaan terhadap pentingnya penggunaan teknologi. Selain dampak positif, revolusi hijau juga menimbulkan dampak negatif, yaitu para petani menjadi bergantung dengan pupuk kimia dan pestisida yang dapat merusak lingkungan, kemunculan kapitalisme di sektor pertanian, dan menimbulkan kesenjangan karena teknologi modern yang belum merata. Sekian saja penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Setelah 84 dapat swasembada, pada waktu itu ada pertanyaan di kalangan kita, bisa tidak kita mempertahankan swasembada beras ini? Karena rupa-rupanya mempertahankan swasembada beras pun tidak mudah. Kami terus berusaha, di sampingnya ekstensifikasi menambah daripada areal sawah, juga meningkatkan daripada intensifikasi tersebut.